Hari menunjukkan sudah sore. Akhirnya Sina mengakhiri perjalanan menembaknya dan segera pulang sebelum Miko pulang. Di rumah, Sina, kau tadi sangat mengagumkan. Aku rasa kau memanglah anak dari pemimpin Kraken. Ah, tidak. Kak Bian terlalu memujinya, ucap Sina lembut. Tapi aku serius, Sina. Tembakan apa, Bian? Apa ada yang ingin mengincar Sina lagi? Kenapa membahas tembakan? Ucap Miko yang menimpali ucapan Bian. Anu tuan, itu. Bian bingung ingin menjawab apa. Apa? Tembak apa? Hardik Miko. Lapangan tembak tuan. Tadi Nona mengajak keliling kota dan melewati lapangan tembak milik Tuan Dennis. Benar begitu, Hani? Iya, Hani. Sangat besar terlihat dari luar. Apa kau ingin masuk ke sana, Hani? Apakah boleh, Hani? Tanya Sina. Tentu boleh, Hani. Jika hanya melihat, tapi lain ceritanya kalau ingin belajar menembak. Kenapa, Hani? Apa aku tidak boleh belajar menembak? Tidak boleh. Kau tidak boleh belajar menembak. Kenapa, Tuan? Bukankah bagus jika Nona Sina bisa menembak? Jika ada bahaya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Timpal Bian. Diam kau, Bian. Jika Sina bisa melindungi dirinya sendiri, lalu buat apa aku membayar kau dan Roy? Biarkan Sina tetap seperti ini, ucap Miko. Jika Miko tahu aku belajar menembak, apa yang akan dia lakukan? Gumam Sina dalam hati. Sudahlah, jangan bahas lagi masalah ini. Mari kita bahas hutangmu, Hani. Miko mengadipkan satu matanya ke arah Sina dan mengangkat tangan ke arah Bian yang mengisyaratkan untuk Bian meninggalkan mereka berdua. Hutang? Aku tidak pernah ada hutang kepadamu, Hani. Apa kau melupakan ucapanmu, Hani? Bukannya kau punya hutang janji untuk memberiku ciuman langsung? Hah? Itu kan pikiranmu saja. Aku tak pernah mengatakan iya untuk menciummu secara langsung, gumam Sina lirih. Kau bicara apa, Hani? Mau kau yang cium atau aku yang cium, tapi dengan ekstra? Cup! Kalimat Miko terhenti karena Sina sudah mengecup bibir Miko. Hanya beberapa detik, Sina mengecup bibir Miko lalu mencoba menjauhkan tubuhnya dari tubuh Miko. Tapi terlambat. Miko dengan sigap menarik pinggang Sina dan kembali mengecup bibir Sina. Tidak mengecup, lebih tepatnya melumat bibir Sina. Ciuman Miko sangat mendominasi. Miko memperdalam ciumannya. Sina yang mengetahui maksud Miko kemudian membuat celah untuk lidah Miko bergerilya, mengabsen semua yang berada di mulut Sina. Sina benar-benar sudah hampir kehabisan nafasnya. Dia memukul pelan dada bidang Miko dan akhirnya ciuman itu terlepas. Hani, kamar yuk, bisik Miko dengan nada mesra dan manja. Belum sempat Sina menjawab Miko, sudah menggendong tubuh Sina. Ya, Sina menyembunyikan wajahnya ke dada bidang milik Miko. Diturunkan badan Sina secara perlahan di ranjang miliknya. Miko kembali mencium Sina dengan lembut, namun penuh dengan gairah. Tubuh Miko memanas. Saat ini kecupan Miko mulai turun ke area leher. Tak lupa, Miko memberi tanda kepemilikan di sana. Dengan perlahan, Miko melepas satu persatu kain yang menempel di tubuh Sina. Sembari Miko mengabsen setiap inci tubuh Sina. Sampailah Miko di dua gundukan indah milik Sina. Dihisapnya perlahan ujung gundukan itu. Tak lupa pula, Miko memberikan tanda merah di situ dong. Setiap inci hingga menyerupai sebuah lukisan merah di kandas putih. Kini tangan Miko bermain di sangkar milik Sina yang sudah mulai basah. Hanya kata itu yang mampu keluar dari mulut Sina. Miko yang mendengar desahan Sina malah semakin ganas dan memanas. Diarahkan juniornya yang sudah tegak masuk ke dalam sangkarnya. Hanya perlu satu hentakan dan akhirnya juniornya masuk dengan sempurna. Malam indah pun terjadi. Keringat membasahi keduanya sepanjang malam. Dihabiskan dengan melakukan olahraga panas itu. Karena kelelahan,
Sina akhirnya tidur. Miko yang melihat wanitanya tertidur, akhirnya tersenyum dan mengecup kening Sina. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan seorang bidadari untuk berada di sampingku. Pagi itu, Sina bangun terlebih dahulu, sedangkan Miko masih terlelap. Terlihat Sina kini sedang mencari sesuatu di lacinya. Syukurlah masih ada stok obatnya. Sina menelan obat itu dan segera pergi ke kamar mandi. Setelah kepergian Sina, Miko membuka matanya. Yes, dari tadi dia memang sudah bangun. Niatnya hanya ingin tahu respon istrinya ketika melihatnya masih tidur. Tapi, Miko malah mendapati Sina mengonsumsi obat yang Miko tidak tahu obat apa itu. Dengan cepat, Miko mengambil obat itu dan menaruhnya di tas kerjanya. Dan kini, dia duduk di pinggir ranjang itu. Hani, kau sudah bangun? Hanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Hani, mandilah, aku akan menyiapkan sarapanmu, ucap Sina. Miko hanya diam saja, langsung membawa tubuhnya pergi ke kamar mandi. Sikap dinginnya itu kenapa? Apalagi salahku, oh Tuhan. Baru saja membuka mata, masa iya sudah membuat salah? Ucap Sina dalam hati. Di meja makan, Miko hanya diam dan tak menghabiskan makanannya. Dia masih memikirkan obat apa yang diminum Sina. Dia sedang sibuk menerka-nerka obat apa itu. Hani, apa masakanku tidak enak? Tanya Sina yang tidak mendapat jawaban apapun dari Miko. Miko malah berlalu pergi begitu saja meninggalkan Sina dan berangkat ke kantor tanpa ada sepatah kata apapun keluar dari mulutnya. Di kantor, Dimas, pergi dan temui Dr. Angel dan bawa ini. Miko memberikan bungkusan obat yang diambilnya dari laci kamarnya. Baik Tuan, Dimas segera ke klinik pribadi Dr. Angel, dokter kepercayaan keluarga Aditama. Sesampainya di ruangan Angel, Dimas menyerahkan obat itu. Dok, ini obat apa? Tanya Dimas. Apa ini milik pacarmu Tuan Dimas? Tanya Dr. Angel. Bukan dokter, ini milik No. Kalimatnya terhenti karena Dr. Angel mulai bersuara. Hahaha, kau harus sabar ya Tuan Dimas. Sabar kenapa dokter? Sebenarnya obat apa ini dokter? Ini adalah pil penunda kehamilan Tuan Dimas. Kasihan sekali Anda. Sepertinya pacar Anda tak menginginkan benih dari Anda. Ledek Dr. Angel kepada Dimas. Dimas yang mendengar ucapan Dr. Angel merasa terkejut, bercampur takut. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahukan kepada tuannya itu, dan respon apa yang akan didapatkannya. Tidak, bukan respon, tapi lebih tepatnya kemarahan seperti apa yang akan dikeluarkan tuannya itu jika tahu istrinya tidak ingin hamil. Oh Tuhan, cobaan berat untukku. Bagaimana aku bicara pada Tuan sombong berhati keji itu? Aku tidak mau mati muda Tuhan. Gumam Dimas sembari keluar dari ruangan Dr. Angel. Di dalam mobil, Dimas terus berkomat-kamit menyusun kata untuk melaporkan apa yang didengarnya tadi. Bolak-balik dia menyusun kata. Ya Tuhan, ini lebih sulit daripada mencari kata untuk menyatakan cinta, gumam Dimas lirih. Tak terasa mobilnya sudah berada di area parkir kantor. Siit, kenapa cepat sekali sampai ke kantor? Ucap Dimas pada dirinya sendiri. Dengan ragu, Dimas masuk ke dalam ruangan Miko. Masuk tidak ya? Masuk tidak ya? Ya Tuhan, aku harus masuk atau tidak? Dimas mandiri di depan ruangan Miko. Kenapa masih di depan? Tidak masuk? Tanya Miko yang berada di belakang Dimas, yang baru saja selesai berkeliling mengecek para pegawainya. Itu, jawab Dimas gugup. Anunya siapa? Itunya siapa? Dimas, bicara yang benar, ucap Miko dengan nada sedikit tinggi. Saya sudah mendapatkan jawaban obat apa ini Tuan? Jawab Dimas sembari mengeluarkan obat itu dari sakunya. Bagus, masuk ke ruanganku. Miko memasang wajah yang serius. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.